Ya, masih di Extra Live dan kita masih berbicara mengenai apa yang terjadi pada MK begitu ya. Tapi di sini juga Pak Soleh ini, apakah menurut Anda memang pengawasannya lost begitu di sana, Pak? Ya, kalau soal pengawasan memang kan dulu Undang-Undang MK itu di awalnya KY itu juga ikut mengawasi Mahkamah Konstitusi. Tapi pasal ini dalam Undang-Undang MK itu sudah dibatalkan oleh MK sendiri sehingga KY tidak punya kewenangan. Jadi ada namanya Majelis Kehormatan MK sendiri yang sekarang dibentuk ketika ada kasus Akil. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan Mas Adis bahwa memang mestinya KY itu tetapkan gitu loh, dan kan tidak etis gitu loh, masa ada hakim menyidangkan kasusnya sendiri juga nggak pas kan. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapi yang harus dilihat, saya itu hampir mungkin 2 minggu sekali punya perkara di MK. Kenapa selama ini dua lembaga yang punya kredibilitas di mata publik itu KPK sama MK kan itu. Sebab memang agak berbeda. MK ketika siapapun yang punya perkara di situ, dia akan dilayani dengan baik, dengan murah senyum, tidak ada yang namanya petugas itu sewot, terus tidak ada yang minta-minta, sama sekali nggak ada di situ. Nah, berbeda itu di pengadilan-pengadilan lain. Kita mau daftar kuasa itu harus ada tipsnya, mau ngambil salinan putusan itu harus kena duit. Di MK itu setelah putus 15 menit salinan putusnya sudah bisa diambil kan itu tanpa biaya apapun. Sejak awal free, baik itu pilkada, uji undang-undang, semua tidak kena biaya di situ. Di satu sisi memang perilaku yang selama ini dalam arti ketepatan waktu persidangan mereka sesuai semua kan itu. Makanya masyarakat punya mengacungi jempol lah kepada MK, MK dan KPK. Tetapi dengan kasus seperti ini kan membuyakan. Betul. Tetapi saya percaya bahwa ini bukan kelembagaan yang rusak, tetapi personal. Personal, dan kita tidak boleh personal yang rusak ini terus akhirnya merusak bahwa ternyata lembaganya yang korup. Tidak, menurut saya kan itu. Baik, tapi dengan adanya kasus ini menurut Anda bagaimana hal ini bisa berdampak pada kehidupan demokrasi di Indonesia begitu? Paling tidak begini, orang yang melakukan gugatan, mencari keadilan di MK selalu akan bertanda tanya. Jangan-jangan nanti saya kalah karena nggak punya duit. Nah, jangan-jangan Khofifah hari ini diputus kalah juga Anda nggak ada duit kan gitu loh. Sebab Akil ini, Pak Akil Mukhtar sebagai ketua MK itu banyak nangani kasus pilkada. Dan itu tidak terjadi pada Mahfud MD pada saat menjadi ketua. Dia jarang sekali karena posisinya sebagai ketua. Saya yang sering melihat kasus ini bertanya-tanya, oh jangan-jangan karena ada duit itu sehingga dia banyak nangani kasus-kasus pilkada, terutama yang besar-besar, Sumsel misalkan, Pilgub sini, Kota Kediri, Probolinggo, itu dipegang oleh Akil semua kan. Surabaya yang dulu. Jangan-jangan karena itu akhirnya orang kan berasumsi-asumsi bahwa ternyata perputaran duitnya juga kenceng juga di sana itu. Baik, Pak Adis ini juga bagaimana Pak? Anda melihat bagaimana hal ini bisa mempengaruhi ke depannya Pak tentang demokrasi di Indonesia? Kalau saya melihat begini, memang betul Pak Saleh tadi menyampaikan bahwa Mas Soleh ini bukan lembaganya, tetapi oknum. Berapa banyak sengketa pilkada yang masuk? Ribuan ya Pak Soleh? Ribuan yang masuk sana ditangani oleh 9 orang hakim panel Mahkamah Konstitusi. Lalu manajemennya ini yang harus betul-betul dibenahin. Bagaimana 9 orang ini bisa menyelesaikan itu? Bagaimana tidak stres kalau sehari harus memutus berapa perkara? Kalau orang stres itu kan pikirannya aneh-aneh sudah. Jenuh, pikirannya aneh-aneh. Nah, ini yang kita betul-betul harus kita cermati. Mampu enggak dengan 9 orang ini menyelesaikan sengketa pilkada yang sedemikian banyak? Para pakar, para ahli. Kalau tidak mampu, kembalikan saja ke Mahkamah Agung. Di sana banyak hakim agung yang bisa menyelesaikan. Dulu Pak Bakir Manan, mantan ketua Mahkamah Agung itu, kenapa dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi? Itu karena waktu itu tidak sistem satu kamar di Mahkamah Agung. Jadi perkara banyak semeraut di sana, tidak konsen terhadap satu, akhirnya diserahkan ke Mahkamah Konstitusi yang seharusnya Mahkamah Konstitusi ini khusus menangani masalah perundang-undangan
dan lain-lainnya. Tapi karena di sana overload waktu itu dipindahkan ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Dilimpahkan ke sana. Nah sekarang di Mahkamah Agung itu sudah sistem kamar. Ada peradilan umum sendiri, perdata pidana, termasuk juga TUN, termasuk juga kalau memang itu dibuat satu kamar sendiri khusus untuk masalah pilkada. Itu loh. Nah kalau memang ini sudah overload, ya dilimpahkan kembali saja, ditarik begitu. Jangan sampai 9 orang ini yang harusnya konsen terhadap masalah perundang-undangan, ribut, disibukkan dengan masalah pilkada yang ribuan, akhirnya konsentrasinya pecah, tidak ngurusi itu pilkada, apalagi iming-imingnya pilkada ini banyak, kan begitu. Nah, jadi mungkin kalau memang ini pakarnya tidak tahu Pak Soleh yang biasa, Mas Soleh yang biasa begitu. Ya kalau saya begini, tidak pas menurut saya kalau itu dikembalikan kepada Mahkamah Agung. Dia kan tetap posisi sengketa pilkada itu di Mahkamah Konstitusi. Karena begini, undang-undang itu kan menyatakan bahwa perkara itu harus diputus sejak pendaftaran, diregistrasi sampai itu cuma waktu 14 hari. Memang kejar model kayak kejar paket A gitu. Bisa pagi, siang, malam itu. Bahkan kadang sampai jam 12 malam sidang pilkada daerah itu ya. Tetapi kan begini, 9 itu tidak menangani secara keseluruhan, hanya dibagi 3 hakim panel. Hakim panel ini yang akan menangani misalkan kota Surabaya, kota Kediri, dan itu. Tetapi yang saya amati selama ini, proses itu sudah transparan. Ya, proses pelanggaran apapun yang penting ada apa istilahnya di sana itu TSM, terstruktur, sistematis, masif. Kalau 3 kategori itu terpenuhi, maka kemungkinan besar dikabulkan itu bisa. Tapi kalau asal menggugat, kayak kasus Hovifah, saya sejak awal menyampaikan kurang memenuhi TSM itu. Klasifikasi sebagai pelanggaran yang terstruktur, sebagai pelanggaran yang berbentuk sistematis, nggak terpenuhi. Makanya hari ini kan ditolak. Tidak semua perkara itu kan dikabulkan. Dari semua perkara itu hanya sekitar 15 sampai 20% yang bisa dikabulkan di Mahkamah Konstitusi. Bukan berarti soal suap menyuap tadi itu, bukan. Tetapi yang saya lihat ini kan kalau krusial seperti kasus yang Lebak, kasus yang Gunung Mas, yang krusial seperti ini bisa saja memang kan itu. Baik, ini selain TSM ini lagi begitu Pak ya, apakah memang ada lagi syarat-syarat lain begitu supaya gugatan mungkin dari pasangan calon pemimpin daerah begitu untuk jadi begini, menurut Undang-Undang 32 tahun 2004 yang diubah Undang-Undang 12 tahun 2008, syarat untuk diajukan sengketa pilkada itu menyangkut selisih suara yang mempengaruhi kemenangan calon. Tetapi dalam putusan MK 2008 itu ada jurisprudensi tidak hanya soal selisih, tapi ketika ada pelanggaran yang berat, ada pelanggaran yang bersifat curang yang itu massal, masif itu bisa saja itu dikabulkan. Dan kasus Mandaling Natal itu di Medan dibatalkan, selisih suaranya juga tinggi, nggak ada masalah buat MK kan itu. Baik pemirsa, nanti juga kami akan kembali untuk Anda dan nanti kita akan berbicara via telepon begitu dengan Bapak Raimam Bukhori selaku mantan calon Bupati Bangkalan begitu ya, setelah jeda pada berikut ini.